dengan saya bapak itu terkait halal masjid. Semoga Allah mudahkan dakwah di dakwah saya dan pembangunan masjidnya. Soal yang kedua yang masih belum berhubungan dengan sholat. Doa Rasulullah yang berada saat itu akhir sholat barakallahu fikum. Berrajah nak. Soal yang ke-11 yang dibacakan oleh Akhuna tentang permasalahan doa apa yang dibaca di saat tasyahud al-akhir. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan doa di saat tasyahud al-akhir maka dia itu disyariatkan secara umum. Dan doa-doa di sini hukumnya bukanlah wajib, tetapi yang rajih adalah sunnah. Seperti diucapkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bab ma yatakhayyaru minad du'a ba'da tasyahud wa laysa biwajib. Bab tentang hadis-hadis membaca doa-doa di tasyahud al-akhir, tetapi hukumnya bukan wajib. Maka maknanya telah datang hadis yang menjelaskan bahwa di saat kita sedang tasyahud, bacaan tasyahud al-awwal dan yang kedua itu sama bacaannya. Maka roba, maka di dalam pembahasan ini dari Syaqiq Ibni Salamah dari Abdullah Ibni Mas'ud disebutkan di dalam hadis kunna ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shalah di saat tasyahud al-akhir disebutkan pembacaan salah kepada Nabi dan salam, maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, "Tsumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian Nabi memberikan pilihan-pilihan dari doa-doa yang Nabi inginkan kepada salatnya itu agar dia berdoa. Maka di sini menjadi pendalilan di dalam tasyahud al-akhir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa yang bisa diamalkan untuk melaksanakan doa kebaikan dunia wa kebaikan al-akhirah. Dan di sini bukan wajib hukumnya. Maka sekarang pembahasan kita akan membahas tentang permasalahan doa-doa ini. Maka doa-doa di sini banyak yang berhubungan dengan maslahah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Maka dari doa-doa yang ada barakallahu fikum, pertama seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul, bahwa Nabi dulu di waktu salat tahiyah berkata, "Inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal." Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan selain itu datang juga diriwayatkan oleh Aisyah
yang muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad SAW kana yad'u fi shalah, bahwa Nabi dulu berdoa di salatnya. Diambil oleh para ulama pendalilan di sini di tahiyat al-akhir sebelum salam. Disebutkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Kemudian disebutkan tambahan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrami. Faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idu minal magrami, faqala inna rajula idza dharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa'ahlafa. Makna al-ma'sam wal magrom adalah al-ism wa dain. Maka di hadis yang kedua dari Aisyah masih sama lafadznya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal, namun ada tambahan. Di hadis Aisyah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrami. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ma'sam. Ma'sam maknanya dosa-dosa kami. Wal magrom, wa makna magrom adalah dain ataupun hutang. Maka dain ataupun hutang itu adalah perkara yang sangat menyesakkan dada. Di mana seseorang mempunyai hutang kepada saudaranya dan dia terpaksa untuk membeli lauk pauk, makan dan minum kesehariannya, maka dia berhutang. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jika dia bisa membayarnya ataupun tidak bisa membayarnya, maka ada perkara-perkara yang membuatkan gorim. Maka disebutkan, aku berlindung kepada Allah dari al-magrom, maknanya dari hutang-hutang. Maka disebutkan di sini, inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa'akhlafa. Maka dari alamat orang jika mempunyai hutang yang banyak karena dia ingin membayar hutangnya, bagaimana caranya? Maka jika dia berbicara, dia akan dusta untuk mendapatkan uang tadi, untuk membayar hutangnya. Wa ada fa'akhlafa, dan jika berjanji akan menyelisihinya. Maka ini efek dari banyak hutang. Maka saudara-saudaraku, agar menjauhi hutang, dan yang lebih parah lagi, hutang-hutang ini bisa akan menjadikan mudah di zaman sekarang dengan para bengkir-bengkir. Yang mana bengkir-bengkir di zaman sekarang door to door, mengetuk pintu-pintu. Wah, Bapak rumahnya kok sudah reot, butuh direnovasi Pak rumahnya. Kalau Bapak butuh modal, butuh 20 juta, ya silahkan datang kepada kami siap membantu. Maka akhirnya masuk kepada hutang. Yang tadinya datang seakan-akan ingin membantu renovasi rumah, padahal dia sedang menyembelih dari belakang, menusuk dan menikam dari belakang. Karena setelah itu dia bertahun-tahun akan hutang 20 juta. Dan jika dikumpulkan dia nanti akan kebanyakan membayar sekitar 40 juta. Itu jika lancar. Jika tidak lancar maka akan bertambah lagi ribanya dan mungkin diambil surat sertifikat tanah dan juga BPKB motor, mobil dan sebagainya. Maka masuk kepada hutang di zaman sekarang dengan mudah. Karena orang-orang yang ingin menyembelih, mengambil dia hutang datang dengan mudah door to door. Dan lebih mudah lagi di zaman sekarang dengan adanya media sosial. Berapa dari HP-HP kita ada iklan-iklan di SMS, ingin dapat uang cair dengan mudah, ingin dapat pinjaman dengan mudah, antum sering datang di SMS seperti itu. Tinggal klik di sini ataupun telepon nomor kami. Maka berapa orang yang masuk kepada hutang hanya dengan mengklik di media sosial ataupun mengirim surat SMS kepada nomor yang dituju,
akhirnya cair dengan mudah meskipun hanya 1 juta, 5 juta, atau 10 juta, maka mudah. Yang akhirnya tidak terasa 1 bulan, 2 bulan dia ditagih lewat SMS, kemudian dia tidak peduli, dipikirnya ini hanya main-main, ternyata didatangi orang bertato yang mengatakan saya debit kolektor, diutus oleh lintah darat bulan. Maka akhirnya banyak orang terjerembab di zaman sekarang kepada hutang dengan mudah. Padahal Nabi di sini mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Wahai Allah, aku berlindung kepada kamu dari dosa-dosa dan dari hutang-hutang. Dan sekarang manusia berapa orang yang jatuh kepada hutang di bank dan hidupnya menjadi sengsara. Bahkan mereka orang-orang yang usahanya pas-pasan pun, pernah kami naik travel, dikatakan kepada saya, Pak Ustadz, mau beli mobil ini baru saya pakai 1 tahun, terus ya bayar lisensinya ke saya. Ngapain saya bilang? Bukannya murtah, alhamdulillah murtah, namun nggak bisa tidur. Nah, lihat, nggak bisa tidur. Karena siapa yang menjamin besok dia setiap bulan akan membayar 5.300.000 setiap bulan. Dari hasil travel dia bisa terpenuhi, namun bisa jadi besok sakit, besok hujan, tidak ada rute, ataupun banjir, ataupun dianya yang sakit. Maka dia bilang, saya kerja banting tulang. Rute dari Padang ke Damasraya, baru sekarang selesai, istirahat bentar, besok malam harus ngambil lagi dari Damasraya ke Padang. Nanti balik lagi. Kenapa seperti itu? Kalau tidak seperti itu, kapan saya bisa nyetor 1 bulan 5.300.000? Kehidupan mereka, orang-orang yang masuk kepada hutang, meskipun dia mampu, namun tidak tenang. Maka inilah dari mafsadah orang-orang yang masuk kepada perkara al-gharam. Dan begitu pun dari doa, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW, kana yu'allimuhum hadha du'a, kama yu'allimuhum as-surah minal Qur'an. Bahwa dahulu Nabi mengajari doa tasahud ini seperti pembacaan Al-Quran. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam, wa a'udzubika min adabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Maka hadis ini sama seperti hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, seperti hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, dan di sini berkesendirian Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Namun faedahnya, dulu Nabi mengajari kami mengulang-ulang. Doa ini seakan-akan menghafal Al-Quran. Dan begitu pun datang lafaz yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa Nabi dulu membaca doa a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umur wa adabil qabr wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wa mamat. Hadis ini sama seperti hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Hurairah dan Aisyah yang muttafaqun alaih, namun ada tambahan a'udzubika minal bukhli wal kasali. Awas, aku berlindung kepada Allah dari sifat bukhul. Awas wahai saudara-saudaraku, jauhi sifat bukhul. Ada orang bangga dengan kebakilan. Tujuannya nabung untuk masa depan. Datang tamu hanya diberikan air teh saja. Kadang-kadang gulanya juga kurang. Ada padahal di dapur. Mana asyirat, mana makan siang, mana makan malam. Bukhul. Dan dia bangga dengan kebakilannya, katanya bisa menabung. Dan menabung. Tidak, wahai saudara-saudaraku. Permasalahan pelit, bakhil, kedekut, apalagi. Al-muhim, nama-nama seperti itu adalah perbuatan dari akhlak yang radilah. Akhlak yang buruk, akhlak rendahan. Maka orang yang bakhil itu tidak bangga kita dengannya. Justru Nabi mengajari kita di saat tasahudnya mengatakan a'udzubika minal bukhli wal kasal. Wahai Allah, jauhkan aku dari sifat bukhul, bakhil. Dan begitu pun dari sifat malas. Dan ini juga kepada saudara-saudara kita
baik para tulabul ilm ataupun da'i ilallah, janganlah malas-malas. Janganlah kalian menuntut ilmu dalam keadaan malas menghafal, malas murojaah, malas hadir. Dan begitu pun para da'i malas dalam mengajar. Jika memang badannya sehat, maka jadikanlah kemudahan bagi kita semua untuk berdakwah. Karena fadilah dari berdakwah kepada Allah sangatlah banyak. Maka jangan malas. Dan sama doa yang lainnya seperti lafaz yang muttafaqun alaih. Dan begitu pun datang di hadis yang lafaznya lain. Sekarang kita masuk kepada hadis-hadis yang lafaznya lain. Kalau tadi lafaznya sama dari fitnatil mahya wa mamat, masihid dajjal, ada bil qabr, ada di jahannam, kecuali ditambah dari beberapa perkara seperti di hadis Aisyah minal ma'sam wa kadzalika minal gharam, dan begitu pun di hadis Anas ditambah dengan a'udzubika minal bukhli wal kasali, namun sama lafaznya. Sekarang kita masuk kepada lafaz-lafaz yang berbeda. Telah datang muttafaqun alaih dari Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan bahwa Nabi dulu allamani du'aan ad'u bihi fi sholati. Ini lafaznya jelas juga. Bahwa dulu Nabi mengajari aku doa di dalam sholat. Maka katakanlah wahai Abu Bakar, kata Nabi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ini dari doa Nabi. Ini dalam nafsi dulman katsira. Aku berdosa kepada diriku dosa yang banyak. Maka tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali kamu, wahai Allah. Faghfir li maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari kamu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan irhamni, rahmatilah aku. Ini lafaz di hadis Abu Bakar yang lafaznya mulai berbeda. Dan begitu pun datang di hadis Ali. Berkesendirian Imam Muslim disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, ma yaqulu baina tasyahhud wa taslim. Maka Nabi membaca doa antara tasyahhud al-akhir dengan at-taslim, maknanya doa sebelum salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal muakhir la ilaha illa anta. Di sini lafaznya lain dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, kita anggap terakhir dari doa-doa yang warid, adapun dari doa-doa yang dari diri kita edisinya itu juga boleh. Maka dari doa-doa yang warid diriwayatkan, kalau tadi muttafaqun alaih ataupun berkesendirian Imam Al-Bukhari dan Muslim, maka di sini diriwayatkan Ashabus Sunan. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan An-Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah, di mana Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni la uhibbuka wallahi, inni la uhibbuka. Faqala usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Dikatakan, wahai Mu'adz, aku memberikan wasiat kalimat yang jangan engkau tinggalkan dalam setiap akhir dari sholat. Dubur maknanya akhir, seperti kita dubur kita akhir di belakang. Maka setiap di penghujung sholat dibaca. Di saat tasyahud al-akhir, seperti tadi saya keraskan. Apa bacaannya? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di dalam hadis ini maknanya kita meminta mendapatkan kebaikan, hidayah, itu juga meminta kepada Allah. Allahumma a'inni, wahai Allah, bantulah aku. Ala dzikrik, dalam keadaan berzikir kepadamu. Wa syukrik, dan terus mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan
berbuat ibadah dalam keadaan kebaikan kepadamu. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i serta Ibnu Huzaimah, yang mana sanadnya bertumpu kepada Haywah Ibnu Suraih an Uqbata Ibni Muslim dari Abdurrahman Al-Hubuli dari As-Sanabahi dari Mu'adz Ibni Jabal. Semua rijalnya thiqah kecuali Uqbah Ibnu Muslim, dan dia telah ditaufiq oleh Ya'qub Ibnu Sufyan. Maka berkata Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i muhaddits era now, hada hadithun sahih, rijaluhu rijalus sahih. Hadis ini hadis yang sahih, semua rijalnya rijal as-sahih. Lalu dari mana kita sebutkan tadi beristinbat bahwa doa ini dipakai di akhir tahiyat sebelum salam? Dari istinbat para ulama, di antaranya Imam Ibnu Huzaimah. Berkata Imam Ibnu Huzaimah, babul amr bimas'alati ar-Rabb jalla wa ala fi duburi shalawat al-ma'unah ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wal wasiyah bidzalik. Kata Ibnu Huzaimah bahwa doa ini adalah perintah dari Allah, perintah dari Nabi agar kita meminta kepada Allah fi duburi shalawat. Maknanya di akhir dari salat kita, untuk meminta kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah kita ini melaksanakan zikir kepadanya dan terus bersyukur kepadanya dan ibadah yang baik kepadanya. Maka inilah dari doa-doa yang bisa kami berikan di pelajaran siang ini. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.